Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas di sektor masih ya basic industry atau bahan baku. Apa saja, ada beberapa yang saya nggak ikutan ya, Antam Tins karena kemarin sudah dibahas, energi juga. Jadi silahkan diikuti video. Baik, untuk saham pertama ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1.815 dan perubahan harga positif 0,55%. Kalau kita lihat dari volume, dia baru terakhir ini ya, dia di bawah volume MA. Bandar lokal masuk tipis setelah 3 hari jualan. Bandar asing juga kemarin masuk setelah sebelumnya ini sempat jualan. Ya, wajar ya aksi taking profit, mereka udah beli di bawah. Ini beli dari sini, taking profit itu wajar. Tapi ada yang menarik, Pegas terakhir netral ya. Dia yang beli YUZPA IRF dan jualan BK BQ AK DX. Nah, ini YU akumulasi lagi di bawah. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya, pertanda bagus yang dimana ya Pegas potensi paling nggak nguji ke 1900 lagi. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah 1785 kalau mau entry di Pegas. Oke, ini area low yang bisa swing lagi, potensinya swing, mudah-mudahan bisa ya. Ada resisten terdekat di 1850, ini ada gap juga, ada gap tipis. Nah, paling nggak bisa nguji situlah, kalau itu jebol bisa lanjut ya. Seperti itu untuk Vegas ke 1880 dulu. Lanjut ada Raja ditutup di harga 900 dan perubahan harga minus 2,17%. Nah, ini kalau dilihat dari volumenya, dia juga udah mulai sepi. Ya, udah mulai sepi. Bandar lokal belum terlihat, tapi sudah sempat take profit. Ya, jualan ya kan. Bandar asingnya kembali akumulasi lagi setelah dianya take profit duluan. Raja terakhir itu netral. Yang beli AO, PD, AKYP, yang jualan MG, IF, YBYU. Ini MG jualan deres, yang nampaknya cukup bagus ya. Ada AO, PD, AK, ini tampung oke. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, ini terlihat sekali Raja bikin penan ya. Dimana kalau dia breakout ke atas, potensi bisa naik lagi ke 1100-an, 1020-an dulu. Ya, 1020-an. Di atas 1000 lah dia bisa. Tapi kalau dia breakdown potensi bisa balik lagi ke area support di 800. Oke, jadi untuk Raja ini masih pertengahan jalan, independen, support terdekat ya di 900 ini. Kalau cut loss di mana? Cut loss bisa di 870 lah. Nah, 870. Ada batasan cut loss-nya untuk Raja. Seperti itu. Lanjut untuk saham selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 885 dan perubahan harga minus 0,56%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga udah mulai menipis. Bandar lokal ini masih masuk tapi tipis banget. Bandar asing jualan tipis. Kalau kita lihat, Medco dia netral. Yang beli DXYPGRAIAK, kakak yang jualan LG BK AFMG. LG BK distribusi yang nampung DXYP. Nah, ini yang nampung di bawahnya cukup bagus ya. Atasnya memang kalah tapi bawahnya bagus. Oke, Medco ini masih sesuai ini ya, sesuai perjalanan. Oke, memang terlihat agak sempit areanya, cuma ya ini dia drop. Kemarin di sini saya bikin video potensi bis ini di sini ya. Bisa paling nggak naik lagi dulu baru ya lanjut. Ternyata dia drop, ketarik turun ya. Tapi dia sempat naik. Ini berarti mudah-mudahan nandakan memang masih ada peminat. Tetapi memang tekanan jual juga tinggi di Medco. Dan ini 878 berarti berapa? 875 ya. Nah, 875 terus 83 840-an. Nah, ini areanya si Medco nanti. Ya, ini jadi support di atas, ini jadi support bawah. Nah, ini kalau bisa breakout dari sini, ini juga tipis nih sebenarnya nih 8 berapa? 890 lah.
Ya 890 ini resistennya. Petco kalau itu bisa jebol, balik lagi nih naik lagi. Nah, uji 920 resisten. Ini kalau dari daya beli masih pada suka di Medco, tapi memang tekanan jualnya tinggi. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut rounding naik ya. Jadi ini dia lagi istirahat, wajar. Ya, saham habis naik gila-gilaan, istirahat itu wajar. Oke. Nah, seperti ini. Dia lagi bikin penan nih. Ya, semoga aja beneran terjadi ya penannya. Oke, seperti itu untuk Medco. Kalau dia breakout, sorry ya, tambah dikit. Breakout, potensi dia bisa uji lagi 990. Oke, Medco. Lanjut selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 318 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini juga menipis, bandar lokal jualan, bandar asing masih masuk terus. Ini menarik banget ya. Oke, Elsa terakhir di small distribusi, yang beli CC SQPDBK, yang jualan MG EP AGGR. Ini MG jualan deras banget, yang nampungnya masih kecil-kecil. Oke, Elsa TP1, TP2, TP3 udah tercapai semua. Oke, ini dari rounding kecilnya sini tercapai, ini dari penan dia tercapai, dari cup and handle dia di sini tercapai. Jadi ya lunas ya untuk Elsa ini. Oke, happy cuan dulu untuk Elsa. Nah, eh tapi areanya nggak saya hapus. Kenapa ya? Ini bisa kita pakai. Itu aja. Ya ini kita jadikan area resisten untuk Elsa. Saya udah sampaikan. Elsa itu berat banget di 320. Jadi kalau misalnya sempat out, mending jual, mending taking profit. Itu. Ya ini saya udah sampaikan berkali-kali. 320 Elsa ini berat banget. Susah banget jebol. Ya, begitu jebol 320 udah. Nah, ini masih bagus, dia masih sideways bertahan di sini. Biasanya lihat langsung drop ya. Nah, ini apakah mungkin Elsa mau dibawa naik? Ada kemungkinan juga. Kenapa? Akumulasinya masih terus-terusan. Nah, akumulasi di sini masih terus-terusan untuk asingnya. Nah, mudah-mudahan Elsa memang mau dibikin breakout 340. Kalau Elsa breakout 340, nih penan ini juga ya. Downtrend lamanya ini di breakout, wah ini ngajar bisa ke 425-an. Nih, pasti sini 426, 42 ya 4 sini lah. 420 sampai 426-an. Itu Elsa bisa ke sana nanti kalau breakout. Oke, jadi ini perjalanannya masih panjang si Elsa. Kalau mau mulai akumulasi juga mungkin bisa kecil dikit-dikit, tapi waktunya cukup lama time frame-nya. Seperti itu untuk Elsa ya. Dia kan kalau lagi terbang, wow, cepat kerasa. Seperti itu Elsa. Lanjut selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 5775 dan perubahan harga minus 3,35%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga breakout tipis dari volume MA. Bandar lokal ini masih terus jualan. Bandar asing masuk lagi. Oke, kalau kita lihat Inco dia di big distribusi, yang jualan BB, CCA, IOD, yang beli AK, PD, CSGR. Nah, ini BB memang bandar lokal sadis juga nih. Nah, di akumulasinya itu banyak banget ya di Inco ini. Dan ini distribusinya gila-gilaan. Yang nampunginnya kecil-kecil banget kan. Jadi ya memang deras jualannya. Tapi dia tipikalnya BB itu jualan besar tapi nggak bikin ARP. Beda sama MG. MG kadang jualan nggak seberapa tapi dibikin drop banget. Nah kalau BB ini enggak gitu. Nah Inco ini masuk area kritis. Kenapa? Karena break dari MA 200 ya. Nah ini cup and handle-nya bisa dibilang gagal ya. Fail, ada potensi dia. Ini pun di bawahnya ada gap ya, Bapak Ibu. Ini gap low ke high-nya ada gap. Nah ini bisa gap. Bisa juga mengarah nutup ke sana dulu.
Ya, karena kemarin kan di sini juga nih ya, ada gap di sini dari atas, orang bilang nggak mungkin ya mungkin. Nah, apalagi ini. Ini mungkin dulu ditutup. Kalau ditutup, potensinya apa? Potensinya double. Oke, potensinya double bottom untuk Inco. Jadi kalau ada yang sudah punya barang belum lepas, wajib beli di sini kalau ada pantulan. Oke, wajib beli di sini Inco kalau ada pantulan. Kenapa ya? Biar pas rounding naik lagi udah bisa keluar. Paling nggak harus nunggu sampai ke 8.000. Ya, ini banyak banget gap. Jadi potensi banget nutup gap ini sebenarnya satu-satu. Ini gap. Oke, Inco. Terus ini gap area 5.100 sampai 5.200-an nih ada gap. Terus 5.600 sampai 5.700 ada gap. Terus closing gap di bawah nih, mantul. Nah, ini harus hati-hati. Oke, untuk Inco kita lihat dulu di sini ada pantulan atau enggak. Kalau nggak ada pantulan ya wassalam nih. Bisa sampai bawah lagi. Ya kan di sini juga ada support nih 5.600-an support juga. Kita lihat aja apakah bisa mantul di situ. Kalau nggak bisa, nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Gap-gap ini support bagi ini. Ini support, ini support, ini support. Jadi kalau ini jebol ya lanjut tutup gap gitu terus. Untuk Inco. Lanjut selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 100 dengan perubahan harga positif 1,01%. Kalau kita lihat dari volume dia juga tipis. Bandar lokal ini mulai masuk lagi. Bandar asing masuk tipis setelah distribusi 3 hari. Kalau dia terakhir dia di big akumulasi yang beli PDEPATAK, yang jualan KK NICP XJ, yang jualan tipis-tipis, ada PD yang akumulasinya gila-gilaan ya. Oke, untuk NICL sendiri ini menarik, dia crossing di atas MA60 dan selalu berusaha tutupan di atas MA20. Ada akumulasi juga. Nah, mudah-mudahan ya memang NICL nih paling nggak mau nguji area 110-nya dulu. Kenapa 110? Ya karena di sini ada downtrend channelnya. Nah, begitu dia menguji 110 mungkin akan kena membal ya. Akan kena membal terus turun lagi. Dan 110 ini juga resisten untuk NICL. Ya, ini saya kasih tanda dulu 110. Ini resisten. Oke. Ini kita lihat ya breakout, begitu jebol drop, ini juga gitu ya. Terbang, begitu jebol drop, menguji di sini nggak kuat lagi, drop. Nah, seperti itu untuk NICL. Jadi 100 potensi target masih ke 110 dulu. Kalau cut lossnya di bawah 91. Nah, 91 90. 90 lah cut lossnya. Cukup dalam 10% ya, tapi ya kalau rounding ya dia suka bikin kayak gini nih. Yang suka bikin cap down. Oke, lanjut selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 8850 dengan perubahan harga 7,27%. Kalau kita lihat, wow, volume yang cakep banget ya. Bandar lokalnya terus akumulasi, bandar asingnya juga terus akumulasi. Ini cakep banget. Dia di normal akumulasi, yang beli CC, AK, PDB, GJ, dan jualan YP, IF, GRDH. Ini YP jualan mungkin retail ya, tapi ada CC juga yang akum. Nah, ini nggak tahu fund manager atau retail, tapi ini menarik. Dia beli di cukup atas dan volumenya besar. Nah, INKP juga ini ya saya sampaikan kemarin, kalau dia berhasil out, potensinya ke sini dulu. Dan ini ya tercapai ya, puji Tuhan. Cuma ke reject. Kalau masalah kuat atau enggaknya, paling enggak selama dia enggak jebol di bawah 8750 harusnya masih oke. Ya, area 8750. Ya, sih. Kenapa? Ya karena ini juga area tipis-tipisnya sih INKP nggak bisa dijebol terus area sini.
Nah, ini kan juga nih. Nah, jadi selama INKP nanti nggak jebol dari sini, dia masih rounding up. Nah, ini cakep. Atau dia nggak jebol dari 8.500. Nah, ini masih oke untuk lanjut rounding. Karena apa? Retest bahasanya ya. Bahasanya retest setelah breakout. Seperti itu ya INKP. Tapi potensi besok lanjut naik pun ada. Potensi lanjut naik ke 9 ribuan dulu. Begitu itu drop, nah itu juga ada. Nah, ini 9 ribuan di sini. Nih historinya. Ini juga ada. Jadi seperti itu ya, pesan trailing stop kalau INKP. Tapi kalau mau bertahan swing jauh, ini masih targetnya masih jauh. INKP ini targetnya masih sangat jauh. Bahkan 10.000 aja saya yakin lah optimis ini bisa di hit INKP. Ya, untuk INKP seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 7130 dengan perubahan harga positif 5,17%. Kalau kita lihat dari volume ya, ini juga menarik besar. Bandar lokalnya akumulasi juga gila-gilaan. Bandar asing juga masih bagus banget. Kalau kita lihat dia juga di big akumulasi, yang beli ZP, AK, YUOD, yang jualan IF, YP, SUJ. Ini ZP akumulasi sendirian, gila banget ini ya, keren. Di 7.100. Nah, ini berarti dia masih cuan-cuan tipis. Oke, Tekim kalau secara target inverted head and shoulder-nya potensi ke sini dulu ya, ke area 7.200. Nah, mudah-mudahan jebol dan ini tertahan pas banget ya sama resisten yang saya gambarkan dari lama. Ini bisa dilihat ya, saya bahas Tekim, bahas INKP. Nah, ini kejedot dan dia breakout MA 200. Mudah-mudahan nggak ke-reject. Ya, mudah-mudahan nggak ke-reject. Takutnya ini orang taking profit. Ya, taking profit ya gagal naik. Terus balik lagi ke support ke bawah. Takutnya seperti itu. Oke, karena di sini apa, ini ada gap. Ini dia bikin gap. Seperti ini. Nah, ini gap. Oke, area support juga. Merah di bawah, hijaunya di atas. Jadi ini gap otomatis. Gap up. Walaupun nggak kelihatan bikin song-song gitu ya, tapi ini tetap gap up. Oke, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini kayak ini ditutup, ya kan, nggak langsung ditutup. Jadi masih ada potensi untuk ke bawah dulu. Tapi kalau dia berhasil breakout, ya mungkin nanti ini ditinggal. Ya, 7.200 dulu untuk targetnya Tekim minimal. Seperti itu untuk Tekim. Lanjut selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 492 dengan perubahan harga minus 0,81%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing yang sudah nampungin. Kalau kita lihat SMBR terakhir di normal distribusi, yang jualan EP, AK, CCBS, yang beli YUDR, PDHD. Ya, ini EP sama YU setara, sisanya kalah dia. Oke, SMBR di sini ya, saya terakhir bahas tuh agak lama sih SMBR. Kalau nggak salah minggu lalu nggak kebahas ya. Nah, ini dia berhasil breakout, berhasil bertahan di atas 848. Ini bagus banget. Dan mudah-mudahan nggak turun lagi. Kenapa? Karena ini dia baru aja MA20-nya crossing dengan MA60. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi support. Kalau dilihat kan dia dites berkali-kali ini kuat. Begitu di break, ini enteng. Nah, mudah-mudahan nggak jebol lagi ke bawah. Kalau nggak jebol lagi ke bawah, potensinya ya ini hit target kita di 510. 512-an ini. Ini kemarin hampir tipis hampir kena ya. Ya belum. Masih rounding lagi ya. Mudah-mudahan bisa SMBR ke situ. Ya pelan-pelan karena ini ada yang sudah akumulasi. Oke. SMBR seperti itu, support terdekat 482 masih di situ. Ya, SMBR. Lanjut selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.425 dengan perubahan harga minus 0,39%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga breakout volume MA tipis,
bandar lokal jualan, bandar asing juga jualan. Secara bandar detektor dia di big distribusi yang jualan RX, BK, BQ, CS, yang beli YP, CC, RF, AKPD. Nah ini RX, BK, BQ nih, CS, ZP, BB, bandar semua yang buang. Ini ada 2 retail, nggak tahu nih retail bener atau ada fund manager ya. Tapi ya masih jelek kondisinya. Jadi kalau kita lihat pun masih merahnya dominan di akhir-akhir ini. Belum ada yang nampung. Nah, kalau seperti ini ya memang sewaktu-waktu bisa ada tiba-tiba ada yang akumulasi, tapi ini juga area support ya. Area support yang dimana dia bikin apa ya, sebenarnya doji ada badannya tipis ya. Nah, kalau besok bikin hijau bentukannya seperti ini, tipis saja hijau seperti ini. Nah, ini menarik. Potensi bisa ada rebound. Oke, potensi ada rebound. Dan ini ya Bapak Ibu lihat ya. Uptrend channel bawah ini nggak saya hapus. Saat dia jebol, ini menjadi resist. Oke, orange ini menjadi resist. Nah, nanti mungkin pun kalau dia hijau, ya mungkin akan hit resist ini dulu aja. Belum kembali naik. Karena ini MA20 mau crossing, gagal. Ya, gagal. Langsung turun lagi. Ya, karena harganya turun. Sini. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, untuk nikel-nikelan ini agak jadi panjang jalannya. Ya, kalau semen-semenan juga masih belum tanda-tanda menarik banget kecuali SMBR. Nah, kalau kertas ini oke. Ya. Oil and gas juga masih bisa dilirik. Ya, akumulasinya masih cakep. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih bagi yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai akhir dan yang sudah memberikan semangat ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa cuan terus di pasar saham yang lagi gonjang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.